Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang idea. Dan saya Miftahul Aini. Yang pertama yaitu it's not about coming up with the right idea. It's about generating the broadest range of possibilities. Selanjutnya adalah what is ideate mode? Ideate adalah tahapan dari proses desain di mana Anda berkonsentrasi pada pembuatan ide. Ideate merupakan proses melebar dalam hal konsep dan hasil. Ideation menyediakan bahan bakar dan juga sumber bahan untuk membuat prototipe dan mendapatkan solusi inovatif ke tangan pengguna. Jadi, ideate mode itu tempat di mana kita memberikan atau mencurahkan ide-ide kita untuk dijadikan untuk dimasukkan pada apa yang akan kita luncurkan, seperti aplikasi yang akan kita gunakan itu. Nah, di mode ideate ini kita akan memasukkan ide-ide kita untuk aplikasi tersebut dan dapat digunakan oleh pengguna aplikasi dengan baik. Saya Rifki Anggoro Bahawan. Why ideate? Ada 3 poin mengapa kita melakukan tahap ideate. Poin pertama yaitu beralih dari mengidentifikasi masalah, menciptakan solusi untuk pengguna. Jadi dari tahap sebelumnya itu define, kita telah mengidentifikasi beberapa poin masalah, dan selanjutnya di tahap ideate ini kita berusaha untuk menemukan atau menciptakan solusi untuk pengguna kita nantinya. Poin kedua yaitu kesempatan kita untuk menggabungkan pemahaman yang dimiliki tentang ruang masalah ke orang-orang yang kita rancang dengan imajinasi kita untuk menghasilkan konsep solusi. Jadi dari beberapa pemahaman yang dimiliki masing-masing anggota tim tentang masalah yang ditemukan, setiap anggota tim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda mengenai rancangan konsep solusi yang ditemukannya. Nah, salah satu manfaat dari tahap define ini, tahap ideate ini, kita dapat menggabungkan beberapa pemahaman tersebut untuk merancang beberapa konsep solusi berdasarkan imajinasi kita. Poin ketiga dari mengapa kita melakukan tahap ideate ini yaitu mendorong berbagai ide seluas mungkin yang dapat Anda pilih, bukan sekedar menemukan solusi tunggal terbaik saja. Jadi tahap ideate ini memungkinkan kita untuk menemukan berbagai ide seluas mungkin untuk menciptakan banyak solusi yang nantinya bisa kita pilih dan modifikasi bersama anggota tim lainnya. Selanjutnya ada auto ideate. Auto ideate yang pertama yaitu menggabungkan pikiran sadar dan bawah sadar Anda dan pikiran rasional dengan imajinasi. Misalnya seperti brainstorming, Anda memanfaatkan sinergi grup untuk mencapai ide-ide baru dengan membangun ide-ide orang lain, seperti menambahkan kendala, menggabungi diri kita dengan bahan-bahan terkait yang menginspirasi, dan merangkul kesalahpahaman. Semua itu memungkinkan kita untuk mencapai lebih dari apa yang kita bisa dengan hanya memikirkan suatu masalah. Auto ideate yang lain yaitu membangun atau menyusun, atau biasa disebut dengan prototyping. Secara fisik membuat sesuatu, kita sampai pada titik di mana keputusan perlu diambil. Ini mendorong ide-ide baru untuk maju. Jadi dengan membuat atau menyusun ini, ide-ide baru dapat muncul untuk menyempurnakan solusi kita nantinya. Auto ideate yang ketiga yaitu penunda penilaian. Ada teknik-teknik ideasi lain seperti brainstorming, pemetaan, pikiran, dan sketsa. Tapi satu tema di seluruh dari mereka adalah menunda penilaian. Maksudnya menunda penilaian itu yaitu memisahkan generasi ide dari evaluasi ide. Dengan melakukan itu, kita memberikan imajinasi dan kreativitas kita suara, sambil menenangkan sisi rasional kita dengan mengetahui bahwa kita akan mendapatkan pemeriksaan balasannya nanti. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Irtania Salsa Priscilla. Selanjutnya ada berbagai bentuk ide dimanfaatkan untuk yang pertama, langkah melampaui solusi yang jelas dan dengan demikian meningkatkan potensi inovasi beberapa solusi. Yang kedua, memanfaatkan perspektif dan kekuatan kolektif tim. Jadi, dengan adanya kelompok ini, kita bisa bertukar pikiran dengan berbagai macam perspektif dari kelompok itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengungkap area eksplorasi yang tidak terduga.
Jadi di sini kita bisa mengeksplor ide-ide kita untuk mendapatkan suatu inovasi yang belum ada sebelumnya atau yang udah ada tapi kita bisa kembangin. Terus yang keempat, untuk kelancaran dan fleksibilitas dalam pilihan inovasi. Dan yang terakhir, mendapatkan solusi yang jelas dari pikiran kita dan membawa tim untuk melebihinya. Jadi di sini kita mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan berbagai macam perspektif ide dari tim itu sendiri. Melalui menjadi rencana akan melakukan brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari anggota tim yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kesuksesan brainstorming dapat dilihat dari suasana bebas tanpa objektif untuk menggali ide kreatif atau solusi alternatif tanpa batas. Brainstorming dapat memberi inspirasi, memperluas wawasan, dan merupakan pembelajaran dalam mengambil keputusan. Selain itu, menciptakan kesetaraan dan melibatkan seluruh anggota tim. Namun saat ini brainstorming juga dapat dilakukan tanpa harus berkumpul dalam satu ruangan. Namun juga dapat dilakukan di dunia maya atau telekonferensi dengan jarak ribuan meter. Brainstorming adalah teknik yang sangat berguna untuk mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan. Teknik ini cukup populer dan sering digunakan dalam pekerjaan di kantor juga dalam aktivitas keseharian lainnya. Brainstorming sangat berguna ketika Anda perlu keluar dari sesuatu yang telah usang atau telah berpikir yang matang, sehingga Anda dapat menemukan cara-cara baru dalam memandang sesuatu. Ini dapat dilakukan ketika Anda perlu mengembangkan peluang baru, dan saat Anda ingin meningkatkan layanan yang Anda tawarkan, atau ketika pendekatan yang tidak ada lagi memberikan hasil yang Anda inginkan. Kenalkan, nama saya Ingrid Angelica. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai brainstorm rules. Yang pertama, one conversation at a time, yaitu pemikir desain harus fokus pada satu titik atau percakapan pada satu waktu. Hal itu dilakukan agar tidak mengeruhkan pemikiran mereka sehingga mereka akan kehilangan arah. Yang kedua, go for quantity. Yang ketiga, headline, yaitu judul atau tema yang akan digunakan. Yang keempat, build on the ideas of others, yaitu setiap ide dari tiap-tiap anggota tim akan ditampung sehingga akan mendapatkan ide-ide yang terbaik. Lalu yang kelima, encourage wild idea. Sekali lagi, karena brainstorming ini adalah kegiatan kreatif, jadi setiap anggota harus mencoba untuk mendorong anggota lain untuk menciptakan ide-ide yang brilian. Berpikir bebas dapat menghasilkan beberapa ide yang bagus. Tetapi, brainstorming adalah tentang menyusun sebanyak mungkin ide yang ada, kemudian akan disatukan menjadi ide-ide yang sangat bagus. Lalu yang keenam, be visual. Yaitu dalam sesi brainstorming ini cenderung akan berkembang jika anggota tim memvisualisasikan dan membawa ide-ide agar dapat digambarkan. Yang ketujuh, stay on topic. Dalam melakukan brainstorming ini, tidak boleh melebar topik yang dipilih atau dibahas, tidak boleh melebar kemana-mana, sehingga akan fokus kepada topik yang telah dipilih. Lalu yang terakhir, ada defer judgment, no blocking. Yaitu, pada tahap brainstorming ini, bukanlah tahap untuk berdebat atau mempertanyakan ide orang lain. Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk membina hubungan yang memajukan sesi. No blocking, yaitu kita tidak boleh membatasi setiap ide dari setiap orang, melainkan kita harus menerimanya dan menampungnya. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dari tahap define yang sebelumnya, kami memutuskan untuk membuat website dengan ide-ide kami. Yang pertama, web atau aplikasi yang nantinya akan kita buat akan menjadi sarana mahasiswa untuk menyampaikan keluh kesah atau permasalahan yang sedang dialami. Yang kedua, dalam aplikasi atau web yang kita buat, kita juga akan memberikan info-info menarik seputar dengan dunia psikologi. Yang ketiga, kami juga akan memberikan beberapa tips dan trik untuk mahasiswa. Yang keempat, dalam web atau aplikasi yang akan kita buat, kita juga akan menyediakan fitur konsultasi online. Yang kelima, setiap pengguna juga bisa berbagi pengalamannya
tentang bagaimana ia menyelesaikan masalahnya, atau dengan kata lain, kita akan saling sharing mengenai pendapat satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.